Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para ikhwah dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini, hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas suatu permasalahan yang mungkin setiap manusia tidak akan pernah lepas daripada hal tersebut. Dan sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya dan petunjuknya pula kita masih bisa berkumpul dalam sebuah majelis ilmu yang insyaallah taala di dalamnya akan dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Para ikhwah dan akhwat rahimanillah wa iyyakum, semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembukaan saya akan bacakan perkataan seorang imam, Muhammad bin Abi Bakar Ibnu Qayyimil Jauziyah, di dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia, jawaban-jawaban yang memuaskan bagi siapa yang bertanya tentang penyakit-penyakit yang membutuhkan penyembuhan. Beliau berkata, wa hadhil ma'asi laha adrarun 'alal qulub. Maksiat-maksiat ini mempunyai bahaya terhadap hati. Qadararis sumumi 'alal abdan ala ikhtilafi darajatiha fid darari. Seperti bahayanya racun yang masuk ke dalam tubuh sesuai dengan derajat tingkatan bahaya yang disebabkan oleh racun tersebut. Kemudian beliau berkata, wahal fid dunya wal akhirati syururun wadaun illa sababuhul ma'asi wadz-dzunub. Artinya, dan apakah di dunia dan di akhirat ada keburukan-keburukan dan ada penyakit-penyakit kecuali sebabnya adalah maksiat-maksiat dan dosa-dosa. Beliau di sini bertanya bukan untuk dijawab, tetapi ini pertanyaan ingkar. Maksud beliau, apakah ada penyebab lain daripada keburukan-keburukan dan penyakit-penyakit yang ada di dunia? Sebabnya tidak ada kecuali maksiat-maksiat dan dosa-dosa. Kemudian beliau berkata, "Famal ladzi akhrajal abawaini minal jannah
daril ladzati wan na'imi wal bahjah was sururi ila daril alami wal ahzani wal masaibi. Artinya, lalu apakah yang mengeluarkan dua nenek moyang kita? Siapa? Adam dan Hawa. Apakah yang mengeluarkan mereka berdua dari surga, kampung yang penuh dengan kelezatan dan penuh dengan kenikmatan dan penuh dengan kesenangan, kepada kampung yang penuh dengan penyakit, kesedihan dan musibah, yaitu dunia? Apa yang menyebabkan mereka keluar daripada itu? Wa man ladzi akhraja iblisu min malakutis sama fataradahu wa la'anahu wa abdalahu birrahmati la'nan wa bil imani kufran. Artinya, dan apa yang mengeluarkan iblis dari kampung langit, dari kependudukan sebagai penduduk langit, kemudian iblis diusir, dilaknat, digantikan rahmat dengan laknat, dan iman dengan kekufuran. Apa sebabnya? Beliau di sini tidak menjawab. Beliau akan menyebutkan beberapa pertanyaan. Wa man ladzi aghraqa ahlul ard kulluhum hatta 'alal ma'u fawqa ru'usil jibal. Apa yang menyebabkan seluruh penduduk bumi tenggelam seluruhnya tanpa tersisa, sampai saking besar air tersebut sampai mencapai puncak gunung tertinggi? Apa yang menyebabkan mereka sampai tenggelam seperti itu? Wa man ladzi sallatar rih. Yang cerita ini cerita kaum siapa? Nabi siapa? Nabi Nuh. Ya. Taib. Wa man ladzi sallatar riha ala qaumi 'adin hatta alqathum mauta ala wajhil ard ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Artinya, siapa atau apa yang menyebabkan rih, angin datang kepada kaum 'Ad sampai mereka bergelempangan mati di atas bumi, sebagaimana mereka pelepah-pelepah kurma yang kering, yang kosong, lompong. A'jazu nakhlin khawiyah. Apa penyebabnya? Wa man ladzi arsala ala qaumi Tsamud as-sayhah hatta qata'at qulubahum fi ajwafihim wa matu an akhirihim. Apa yang menyebabkan datang kepada kaum Tsamud suara gelegar yang sangat besar, yang sangat kuat, sampai hati-hati mereka terputus, jantung-jantung mereka terputus, dan mereka mati dari generasi pertama mereka sampai generasi terakhir mereka, kaum Tsamud. Apa penyebabnya? Wa man ladzi aghraqa fir'aun wa qaumahu thumma nuqilat arwahuhum ila jahannam. Apa yang menyebabkan tenggelamnya Fir'aun dan kaumnya, kemudian ruh-ruh mereka dipindah ke neraka jahanam? Fal ajsadu lil gharq wal arwahu lil haraq. Jasad mereka itu tenggelam, tetapi ruh-ruh mereka dibakar di neraka jahanam. Wa man ladzi khasafa biqaruna wa darihi wa malihi. Lalu apa penyebab yang menyebabkan Qarun masuk ke dalam tanah berserta hartanya dan berserta semua kekayaannya? Apa penyebabnya Qarun? Kemudian beliau menjawab, yang terakhir jawabannya, innahal ma'asi wadz-dzunub. Sesungguhnya itu adalah sebabnya maksiat dan dosa-dosa. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita melihat jawaban beliau yang terakhir yang disebutkan oleh Imam abad ke-8 ini. Beliau hidup di abad ke-8 Hijriah, karena beliau meninggal sekitar tahun 700 sekian lebih. Ya. Kita akan bisa juga jawab pertanyaan-pertanyaan beliau ini di dalam surat Al-Ankabut ayat 40.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakullan akhadnahu bidzambihi." Artinya, seluruhnya kami jadikan, kami perbuat akibat dosa mereka. Kemudian Allah berfirman, "Faminhum man arsalna 'alaihi hasiba." Di antara mereka ada yang kami utus kepada mereka angin. Wa minhum man akhadathu sayhah. Di antara mereka ada yang kami berikan suara yang menggelegar, yaitu kaum Tsamud tadi. Wa minhum man khasafna bihil arda. Di antara mereka ada yang ditimbun di dalam api seperti kaum Nabi Lut. Wa minhum man aghraqna. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan seperti Firaun dan kaumnya. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi mereka sedikit pun. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tetapi merekalah yang telah berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Para ikhwah dan akhwat rahimanillah wa iyyakum. Inilah judul yang akan kita bicarakan, akibat-akibat maksiat. Atau kita boleh beri judul, La tanzur ila sigharil ma'siyah walakin dzur ila man asait. Seperti perkataan seorang salafus saleh yang bernama Bilal ibn Sa'ad. Beliau berkata, janganlah lihat kecilnya, minimalnya maksiat, tetapi lihatlah siapa yang kamu maksiati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah sekalian, seperti kebiasaan kita setiap hari atau setiap pengajian, ketika kita mengupas sebuah permasalahan, maka kita mendefinisikan permasalahan tersebut. Kita sekarang berbicara tentang maksiat. Apa itu arti maksiat? Arti maksiat secara etimologi atau secara bahasa, artinya adalah al-isyanu khilafut ta'ah. Maksiat kebalikan daripada ketaatan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Lisanul Arab, kamus yang berjudul Lisanul Arab. Kemudian para ikhwah sekalian, kalau maksiat kita lihat dari istilah syar'i, kenapa kita penting membicarakan istilah ini? Siapa yang bisa jawab, Pak? Kenapa saya selalu membicarakan masalah istilah? Dan saya selalu mendefinisikan arti judul yang akan kita bicarakan. Apa sebabnya? Agar kita bisa memahami makna tersebut sebaik-baiknya. Seperti sekarang kita berbicara masalah maksiat. Bagaimana kita bisa menjauhi maksiat kalau seandainya kita tidak paham definisi maksiat tersebut? Kadang-kadang ada orang yang memasukkan maksiat ke dalam perbuatan bid'ah. Ada orang yang memasukkan bid'ah syirik ke dalam perbuatan maksiat. Atau apakah semuanya sinonim? Maksiat, bid'ah, syirik semuanya sinonim. Nah, ini kita harus bicarakan. Taib, secara syar'i, istilah syar'i, maksiat definisinya adalah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata, al-ma'siyatu hiya mukhalafatul amri syar'i. Artinya, maksiat adalah menyelisihi perkara-perkara syariat. Kemudian beliau berkata, menyelisihi perkara-perkara syariat. Kemudian beliau berkata, faman khalafa amrallahi alladhi arsala bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu faqad asa. Artinya, barang siapa yang menyelisihi perkara Allah yang dibawa oleh rasul-rasul yang diutus oleh Allah dan yang diturunkan oleh Allah di dalam kitab-kitabnya, maka dia telah berbuat maksiat. Saya ulangi definisinya. Definisi maksiat adalah menyelisihi perkara-perkara syar'i. Barang siapa, perkara-perkara syariat, ya, barang siapa yang menyelisihi perkara Allah yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah dan yang diturunkan oleh Allah di dalam kitab-kitab Allah, maka dia telah berbuat maksiat.